sampaikan di sini ada 6. Yang pertama, pengertian tuberkulosis itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana gejala-gejala TB. Yang ketiga, cara penularannya seperti apa. Bagaimana pemeriksaannya, setelah diperiksa, kemudian didiagnosa TB, bagaimana pengobatannya, gitu. Pengobatannya ada, obat anti-TBC, apakah ada pencegahannya, seperti itu. Jadi 6 hal ini yang terpenting yang harus kita sampaikan, baik kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru, harus sampai kepada anak didik kita. Slide selanjutnya. Untuk sedikit informasi kepada Bapak Ibu Guru, memang kami sengaja ketika kami ingin memberikan sosialisasi, kami ingin tahu sejauh mana sih sosialisasi yang sudah kami sampaikan kepada orang yang mendengar. Nah, alhamdulillah hasil dari kuis yang saat itu kami berikan kepada Bapak Ibu semua menjadi bahan evaluasi yang baik bagi kami untuk memperdalam lagi materi, terutama di sini yang kami sampaikan adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi apa itu tuberkulosis? Hari ini kita akan membawakan 2 penyakit dengan 2 penyebab yang berbeda. Jadi mohon hati-hati Bapak Ibu, antara tuberkulosis dan HIV nanti penyebabnya berbeda. Kalau tuberkulosis atau TBC, penyebabnya itu adalah bakteri. Ya, jadi kalau tuberkulosis atau TBC penyebabnya adalah bakteri. Nanti akan berbeda dengan HIV. Kalau HIV penyebabnya adalah virus. Kalau bakteri, bagaimana penyembuhannya? Penyembuhannya harus diobati dengan antibiotik memang, dengan antibakteri. Satu-satunya obat untuk penyembuhan penyakit tuberkulosis adalah antibakteri. Nah, di sini sedikit kita perkenalkan penemunya, yaitu Bapak Robert Koch, dan beliau memberi nama bakteri tersebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Makanya kita singkat dengan TBC. Tepat 24 Maret 1882. Jadi sudah lama sekali penyakit tuberkulosis itu ada. Penyakit ini adalah termasuk penyakit menular langsung yang pada umumnya menyerang paru-paru. Tapi dapat juga menyerang organ-organ yang lain. Contohnya di tulang, di kelenjar. Ini yang paling banyak ya kita tampilkan, di tulang, di kelenjar. Kita perlu lihat ketika organ-organ itu mengenai organ di luar dari paru-paru, kita harus perhatikan lagi gejala-gejala penyerta lainnya. Jadi jangan pukul rata. Seandainya gejala itu ada di kulit, seandainya gejala itu misalnya ada benjolan di bawah leher seperti itu kita langsung menjudge sebagai penyakit TBC. Tidak. Tapi nanti kita harus perhatikan gejala-gejala lain yang timbul di luar dari keluhan yang ada. Selanjutnya, silakan slide selanjutnya. Siapa saja yang bisa terkena TBC? Semua orang bisa terkena TBC. Tidak memandang umur, tadi di awal sudah saya sampaikan, tidak memandang kekayaan, pekerjaan, atau suku bangsa. Jadi, kadang kita terkecoh, orang itu harus kurus, kemudian ada batuk-batuk, kemudian lusuh. Ternyata saat ini belum tentu tanda-tanda itu seperti itu. Orang yang tadinya sehat, segar bugar, ternyata ada keluhan-keluhan yang dia tidak ungkapkan. Jadi keluhan-keluhan apa yang harus kita gali? Ada 4 keluhan yang nanti harus kita perhatikan untuk men-screening atau menangkap gejala-gejala pada penyakit TBC. Slide selanjutnya. Apa gejala dan tanda terkena TBC? Yang pertama, silakan.
Gejala utamanya memang batuk. Karena tadi Bapak Ibu sudah lihat sebagian besar TBC mengenai organ paru-paru. Jadi gejala utamanya adalah batuk. Kemudian gejala-gejala lainnya yang harus kita gali. Pertama, demam meriang berkepanjangan. Jadi kalau misalnya ada guru atau ada anak sakit, sering kali tidak masuk, bolak-balik nggak masuk, kata rekan-rekannya, mereka demam, kemudian nggak jelas, masuk 1 hari, kemudian nggak masuk lagi. Nah, itu harus kita perhatikan, adakah sesuatu di balik itu. Kemudian, sesak nafas dan nyeri dada. Paling mudah sekali untuk menilai sesak nafas pada orang awam, kita ajak bicara. Misalnya, namanya siapa, Nak? Nama saya Rosvita, Bu. Berarti dia nggak sesak. Kemudian, alamatnya di mana? Alamatnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau ke sekolah naik apa? Saya jalan kaki, Bu, karena dekat, gitu kan. Lancar bicaranya. Nah, bagaimana kalau kita menilai dia sedang sesak nafas? Pertama, lihat aja cuping hidungnya. Kalau sekarang susah ya ngelihat cuping hidungnya lagi tertutup sama masker. Oke. Paling simpel lihat cuping hidungnya. Kalau kita sedang bernafas, cuping hidung tuh harusnya tidak bergerak-gerak. Tapi kalau dia sedang sesak nafas, cuping hidung saat bernafas tuh dia gerak-gerak. Kemudian, ajak bicara. Namanya siapa? Nama lengkapnya Rosvita Nuraini. Itu lancar. Nah, kalau dia sedang sesak nafas, Rosvita Nur ini gitu. Jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan apa yang dia sampaikan. Kemudian alamat di mana, Nak? Sengaja ya, misalnya kita ajak bicara aja. Alamat saya di Kelapa Gading. Gitu. Itu karena dia nggak nyaman untuk mengeluarkan dan menarik napas. Itu paling simpel sekali cara kita melihat anak atau rekan kerja kita sesak napas. Kemudian berat badan turun. Jadi kalau di sekolah, kalau di lingkungan sekolah biasanya kita bertemu ya sehari-hari. Itu yang paling mudahnya, paling simpel. Tiba-tiba yang paling mudah kita lihat celana atau lingkar rok semakin lama semakin longgar. Berat badannya turun. Kalau kita lihat anak sekolah yang tadinya penuh, pipinya gembil, sekarang sudah mulai tirus, kemudian bajunya kelihatan longgar, seperti itu. Kemudian ini yang sudah mulai lanjut lagi, batuk-batuk, dan jangan terpaku juga bahwa batuknya itu batuk yang sangat produktif, yang terus-menerus tidak. Kadang-kadang kalau TBC, dia sudah pakai obat batuk, dia sudah berobat, tapi nggak sembuh-sembuh. Jadi batuk terus sampai suatu saat dia batuk mengeluarkan darah karena sering. Kemudian yang paling kalau di anak-anak dan rekan kerja kita yang paling kelihatan adalah orang kalau udah makan siang, udah aktivitas, biasanya semua makan, sekolahnya males, yang tadinya biasanya dia ikut ekstrakurikuler, ini enggak, seperti itu. Banyak sekali perubahan yang terjadi ketika dia sakit. Dan yang terakhir, ini agak sulit, tapi boleh ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru, ketika dia tidur, harusnya dia tidak berkeringat, dia tidak melakukan kegiatan apa-apa. Tapi bangun tidur, dia berkeringat pada malam hari, meskipun tanpa melakukan kegiatan. Jadi, 6 gejala tambahan dan 1 gejala utama ini wajib kita perhatikan. Slide selanjutnya. Kalau kita sudah lihat gejala-gejala ini, kita perhatikan gejala TBC pada anak. Jadi, berat badannya turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, padahal mereka makannya bagus, gitu, seperti itu. Seperti tadi, demam lama lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lama lebih dari 3 minggu, lesu, dan anak kurang aktif bermain. Jadi, biasanya kalau anak-anak, kalau di sekolah, kita akan bekerja sama dengan upaya kesehatan sekolah atau UKS. Nah, pengetahuan saya di UKS itu sudah ada rapor simulasikan screening secara digital, dan mohon jangan lupakan di sekolah itu ada UKS, ada kegiatan UKS.
Nah, di kegiatan UKS itu sudah dibekali dengan raport kesehatan. Jadi silakan oleh Bapak Ibu kepala sekolah, baik kepala sekolah, guru maupun pemangku kebijakan di Dinas Pendidikan, silakan integrasikan ke program UKS dan raport kesehatan sekolah. Slide selanjutnya. Nah, waktu di kuis saya memunculkan gejala. Ada penurunan berat badan, ada batuk 3 minggu atau lebih, ada mata berair. Di pertanyaan saya munculkan pertanyaan kecuali. Jadi dalam hal ini gejala penyakit TBC sebagai berikut kecuali mata berair. Jadi kalau mata berair belum tentu itu adalah gejala dari TBC. Sekarang bagaimana penularan tuberkulosis? Slide selanjutnya silakan. Penularan tuberkulosis intinya adalah dua, ya. Jadi melalui udara dia melayang-layang atau airborne namanya, ya. Atau dia droplet, percikan, baik pada saat batuk, bersin maupun bicara. Intinya. Jadi penularannya itu melalui udara atau airborne dan percikan atau droplet gitu. Wateri itu di udara. Kali di sekolah kita perlu menciptakan ventilasi dari jendela, kemudian dari jarak antar murid, antar karyawan, dan yang terakhir kita harus perhatikan dari mana sinar matahari itu masuk ke dalam ruangan. Itu paling penting. Nah, penularan ini sangat dipengaruhi oleh jumlahnya kuman dan lamanya terkena kuman serta daya tahan tubuh. Peserta atau penderita yang beresiko untuk terkena TBC ini nanti akan dibahas oleh Dr. Mono, yaitu penderita HIV/AIDS. Kemudian ada lagi penderita kencing manis, orang lanjut usia. Jadi biasanya yang merawat anak-anak lah itu kan biasanya kakek, nenek. Nah, hati-hati di situ. Perlu kita perhatikan kalau ada anak-anak yang bergejala, apakah ada orang dewasa yang memiliki gejala yang sama, seperti itu. Kemudian orang dengan gizi buruk, serta anak yang lebih rentan terkena TBC. Ada satu yang harus kita perhatikan juga, yaitu infeksi laten tuberkulosis. Infeksi laten inilah yang saat ini bisa kita berikan intervensi pengobatan untuk mencegah di mana dia belum muncul manifest, jadi tidak ada gejala-gejala TB, tidak terdiagnosa TB, tapi dia beresiko. Salah satunya adalah berada satu rumah atau kontak erat dengan penderita TBC lainnya. Jadi infeksi laten TBC ini bisa diberikan obat pencegahan TBC. Selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat kuman bisa bertahan di udara yang gelap, lembab beberapa bulan. Maka TBC ini sebenarnya lebih beresiko penularannya dibanding COVID. Tapi karena kita sudah terbiasa untuk melakukan vaksinasi tuberkulosis, jadi kalaupun kita terkena kuman TBC, manifestnya sudah tidak berat lagi atau malah menjadi laten atau tidur, tadi sudah disampaikan di materi sebelumnya. Slide selanjutnya. Bagaimana pemeriksaan TBC? Kemarin juga kami keluarkan pada soal kuis ya. Sudah bagus hasilnya untuk pemeriksaan utama penyakit TBC paru. Slide selanjutnya. Kalau dia prosesnya ada di paru, paling mudah adalah kita melakukan pemeriksaan dahak. Jadi memang gold standard atau pemeriksaan yang paling utama untuk
TBC saat ini adalah pemeriksaan dahak. Yang lainnya adalah pemeriksaan penunjang. Saat ini di puskesmas maupun di rumah sakit sudah terdapat fasilitas untuk pemeriksaan TBC tersebut. Slide selanjutnya silakan. Cara mendapatkan dahak. Kalau Bapak Ibu tahu kan kalau mendapatkan dahak pada anak susah ya. Jadi kita ajarkan bagaimana cara berdahak langsung. Misalnya malam hari minum dulu air teh manis yang banyak. Minum yang banyak, minum teh manis yang banyak, kemudian tidur. Bangun tidur karena ada satu pemeriksaan dahak yang harus kita periksa pada saat puasa. Jadi minumnya air putih aja. Kemudian keluarkan secara maksimal dahakan supaya yang diambil atau yang dikeluarkan bukan lendir atau bukan ludah. Gitu. Pilihan yang kedua yaitu mengambil cairan lambung maupun merangsang keluarnya dahak. Pilihan B dan pilihan C ini harus dilaksanakan di fasilitas kesehatan. Jadi seperti itu caranya. Kita harus mengambil spesimen atau sampelnya dari dahak. Untuk pemeriksaan yang sebelah kiri, pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan tambahan. Seperti uji tubuling, foto ronsen, maupun pemeriksaan histopatologi. Slide selanjutnya. Bagaimana pengobatan TBC kalau dia sudah tegak diagnosa TBC-nya? Slide selanjutnya. TBC harus kita sampaikan harapan bahwa ketika dia sakit TBC, pasien itu bisa sembuh. Kita sampaikan ke mereka. Jadi pasien TBC dengan melaksanakan pengobatan yang benar dan teratur, pasien itu bisa sembuh. Berapa lama pengobatannya? Pengobatannya 6-8 bulan. Terbagi menjadi 2 tahap. Tahap awal selama 2 atau 3 bulan, dan tahap lanjutan selama 4-5 bulan. Nah, di akhir dari tahap awal, kita akan periksa dahak lagi. Di akhir dari tahap lanjutan, kita akan periksa dahak lagi. Jadi, kapan pasien dinyatakan sembuh? Ketika pada tahap lanjutan, itu sudah dilakukan pemeriksaan dahak. Yang perlu kita perhatikan di lingkungan sekolah, pasien atau anak yang sedang melaksanakan pengobatan TBC, ini pasiennya ya, pasien atau karyawan yang sedang melaksanakan pengobatan TBC, kalau dia berat atau bergejala, kita boleh memberikan keringanan, dia tidak masuk 1-2 minggu, tapi belajar di sekolah. Belajar di rumah. 1-2 minggu dulu. Kalau bergejala berat, misalnya dia batuk, kemudian kalaupun dia di sekolah, dia nggak konsentrasi, ngelamun, kalaupun bekerjanya juga tidak maksimal. Berikan istirahat selama 1-2 minggu, namun mohon titip kepada pengawas menelan obat, pastikan obat itu diminum secara teratur. Yang kedua, ketika mereka harus bergabung kembali bersama masyarakat, pastikan pasien yang sedang minum obat TBC itu harus pakai masker dengan benar. Jadi yang menggunakan masker bedah, menggunakan masker medis adalah pasien yang sedang dalam pengobatan. Dan perhatikan kita, pihak sekolah juga harus berperan menjadi pengawas menelan obat untuk menjamin kepatuhan berobat. Slide selanjutnya. Pengobatan TBC pada anak berlangsung selama 6 bulan, sama. Dibagi menjadi 2 tahap, tahap awal dan tahap lanjutan. Tahap awal diminum setiap hari selama 2 bulan. Nah, perbedaannya dengan pasien dewasa, pada anak pada tahap lanjutan tetap harus diminum setiap hari selama 4 bulan. Dalam hal ini kita harus memberikan motivasi kepada mereka. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja kalau harus minum obat itu bosen ya.
Jadi kita berikan motivasi bahwa ini vitamin, kamu bisa sembuh supaya sehat lagi, segar lagi. Kalau ada perubahan, berat badannya jadi naik, jadi riang gembira lagi, berikan pujian kepada mereka. Tapi hati-hati, ada salah satu efek samping yang mungkin nanti akan diceritakan kepada Bapak Ibu guru, yaitu buang air kecilnya jadi warna merah. Ini kenapa Bu, kok buang air kecil saya jadi berdarah gitu? Tidak. Ini adalah efek samping pengobatan. Ketika obat itu sedang bekerja dengan baik, buang air kecilnya memang jadi warna merah. Jadi penjelasan mudah dan simpelnya seperti itu. Slide selanjutnya. Silakan slide selanjutnya. Aturan minum obat pada obat anti-TBC itu sedikit berbeda dengan yang lain. Obat anti-TBC efektif, optimal, diserap dalam kondisi perutnya kosong. Jadi kurang lebih 2 jam sesudah atau sebelum makan. Kalau misalnya punya sakit mah gimana gitu ya. Kalau punya sakit mah ada toleransi bisa diminum berbarengan dengan makan tapi tidak dengan makan yang banyak. Yang penting terisi saja kemudian diminum obatnya. Tapi saya garis bawahi obat TBC itu optimal diserap ketika kondisi perutnya kosong. Obat anti-TBC harus dihabiskan sekaligus. Jadi dalam waktu 2 jam semua obatnya itu harus diminum pada jam yang sama sesuai jadwal minum obat. Slide selanjutnya. Dalam pengobatan ini bagaimana pencegahannya? Pencegahan ini yang perlu kita lakukan secara repetitif atau berulang-ulang di sekolah. Ini sangat tidak kalah pentingnya. Slide selanjutnya silakan. Pencegahan terhadap TBC ini bisa kita lakukan terutama berbarengan dengan kita pencegahan untuk COVID-19. Kalau vaksinasi ini khusus untuk TBC. Vaksinasi dari baby ya. Jadi dari bayi kita gali dia udah divaksinasi belum usia 1 bulan. Supaya apa? Supaya kalaupun dia terkena TBC dia menjadi tidak berat seperti itu. Yang kedua, erat pada kontak erat yang satu rumah dengan orang dewasa yang sedang dalam pengobatan TBC juga, terutama kalau usianya kurang dari 5 tahun, mungkin di sini PAUD, tapi tidak ada ya, nggak ada kepala sekolah PAUD ya. Kalau usianya di bawah 5 tahun, atau usia di atas 5 tahun pun boleh dengan asesmen dari dokter, itu diberikan obat pencegahan. Jadi mohon diberi semangat juga. Saya nggak sakit TBC, tapi kenapa saya harus minum obat seperti papa atau mama yang sedang minum obat anti TBC. Jadi ini akan diberikan selama 3 bulan untuk mencegah supaya anak tersebut tidak tertular. Intinya itu. Nah, 3 yang terakhir ini sangat berkaitan dengan pencegahan pada penyakit COVID-19 juga, yaitu etika batuk saat batuk atau bersin, kemudian tidak membuang dahak di sembarang tempat, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Mari kita lihat detailnya bagaimana, slide selanjutnya. Ini dia penerapan etika batuk. Ini boleh sama Bapak Ibu dibuat banner, boleh dibuat spanduk, silakan, karena ini penting. Kemarin berbicara pengguna ketika Bapak Ibu kepala sekolah sedang memberikan arahan, terutama kalau nanti harus sudah offline atau masuk sekolah, tolong dibantu mengajarkan untuk menggunakan masker yang benar. Jadi harus tepat dengan bentuk muka kita, hidung, kemudian disangkutkan bagian bawah dagu. Jadi harus rapat, serapat-rapatnya seperti ini. Kemudian ajarkan ketika dia sedang makan, jangan diletakkan di bawah. Jadi kadang-kadang kan kalau makan atau mau minum taruh di bawah. Atau kemarin sambil bercanda taruh di atas, supaya dia bisa minum. Jangan. Biasakan mereka membawa tisu atau membawa amplop,
Ketika dia mau makan, cari tempat yang sepi, tidak banyak ngomong, tidak banyak bercanda, lepas saja maskernya, taruh di dalam amplop atau di dalam wadah. Makan. Makan dengan cepat, cepat selesaikan, cepat minum, lalu masker digunakan lagi dengan baik. Masker maksimal sekali itu 6 jam kalau tidak lembab atau tidak basah. Tapi kalau misalnya dia bersin, basah, itu harus segera diganti. Kemudian ketika dia batuk, tadi di gambar mungkin Bapak Ibu ingat ya, ketika dia batuk nutupnya caranya begini, itu kita silang. Supaya Bapak Ibu ingat bahwa ketika batuk, cara menutupnya harus menggunakan punggung tangan di bagian lengan. Jadi seperti ini, itu ada prakteknya di situ. Kita biasakan untuk mempraktekkan bersama-sama. Jadi kalau batuknya begini, supaya menurunkan resiko transmisi atau penularan. Atau pilihan lain, tutup mulut dengan hidung atau tisu. Tisu sekarang apa ya? Yang tersedia sangat sederhana, ada yang kecil, bisa dikantongin sama Bapak Ibu atau sama adik-adik kita. Jadi kalau dia lagi batuk atau pilek, tutup hidung dengan tisu, jangan lupa buangnya di tempat sampah. Dan yang terakhir adalah 6 langkah cuci tangan. Jadi 3 hal itu, penggunaan masker yang benar, tutup mulut dan hidung, cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Benar-benar harus 6 langkah. Supaya semua permukaannya kena dengan baik. Slide selanjutnya. Pencegahan penularan TBC yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tadi sudah saya sampaikan pada pencegahan penularan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui udara dan droplet. Kemudian yang kedua, kita perhatikan di sini cara menyediakan jendela. Apapun kondisinya, apapun kondisi jendelanya, yang pasti prinsipnya sinar matahari bisa masuk, udara bisa bertukar dengan baik. Jadi memang yang direkomendasikan adalah posisi yang vertikal, seperti itu. Makan sayur dan buah, olahraga yang teratur, tidak merokok, dan tidak minum minuman keras atau beralkohol. Slide selanjutnya. Iya, jadi intinya seperti itu. Yang pertama harus kita tegaskan bagaimana penularannya, kemudian yang kedua apa gejala-gejalanya, kemudian bisa sembuh atau tidak supaya semangat. Jadi dia sakitnya tuh udah kurus, tidak semangat, prestasi berkurang. Nah, satu hal itu yang harus kita gali ketika kita melihat ada anak didik kita atau Bapak Ibu guru, rekan kerja kita yang bergejala seperti itu. Segera periksakan karena mereka punya harapan untuk sembuh. Mereka punya harapan untuk produktif kembali. 3 yang saya titipkan, cara menggunakan masker yang baik, etika batuk, dan cuci tangan 6 langkah cuci tangan. Untuk saat ini 3M dengan menjaga jarak itu perlu kita perhatikan supaya semua penyakit-penyakit menular ini dapat kita kendalikan dengan baik. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan nanti suatu saat Bapak Ibu guru bisa menimbulkan inovasi-inovasi atau ide-ide agar anak-anak kita bisa terhindar dari penyakit menular TBC ini. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator.